Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut materi pertemuan kedua, masa depan dan dampak AI bagi masa depan. Perkenalkan, nama saya Azil Sidki dengan nomor NIM 187205208 dari program studi pendidikan ekonomi APAG, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Mancasakti Bekasi. Rangkuman pembahasan: yang pertama, keuntungan AI; yang kedua, manfaat AI bagi manusia; yang ketiga, ancaman dan tantangan AI; yang keempat, masa depan dan dampak teknologi AI pada pekerjaan; dan yang kelima, prediksi masa depan AI. Introduction. Kecerdasan buatan AI atau AI semakin mempengaruhi hidup kita dalam berbagai sektor, yaitu keamanan, demokrasi, bisnis, dan pekerjaan yang tentunya akan berdampak bagi kehidupan manusia. Yang pertama, keuntungan AI. Negara-negara dunia sudah kuat dalam industri digital dan aplikasi bisnis ke bisnis dengan infrastruktur digital berkualitas tinggi dan kerangka peraturan yang melindungi privasi dan kebebasan berbicara. Yang kedua, manfaat AI bagi manusia. Manfaat AI bagi manusia: AI dapat membantu orang-orang dengan perawatan kesehatan yang lebih baik, mobil yang lebih aman, dan sistem transportasi lainnya. Produk dan layanan yang disesuaikan lebih murah dan tahan lama. Ini juga dapat memfasilitasi akses ke informasi, pendidikan, dan pelatihan. Kebutuhan dan pembelajaran jarak jauh menjadi lebih penting karena pandemi COVID-19. AI juga dapat membuat tempat kerja lebih aman karena robot dapat digunakan untuk bagian pekerjaan yang berbahaya dan membuka posisi pekerjaan baru saat industri yang digerakkan oleh AI tumbuh dan berubah. Peluang AI untuk bisnis. Untuk bisnis, AI dapat memungkinkan pengembangan produk dan layanan generasi baru, termasuk di sektor mana perusahaan sudah memiliki posisi yang kuat, ekonomi hijau dan melingkar, permesinan, pertanian, merawat kesehatan, mode pariwisata. B. Peluang AI dalam layanan publik. AI yang digunakan dalam layanan publik dapat mengurangi biaya dan menawarkan kemungkinan baru dalam transportasi publik, pendidikan, energi, dan pengelolaan limbah, serta dapat meningkatkan keberlanjutan produk. C. AI keamanan dan keselamatan. AI diperkirakan akan lebih banyak digunakan dalam pencegahan kejahatan dan sistem peradilan pidana karena kumpulan data yang sangat besar dapat diproses lebih cepat. Risiko penerbangan narapidana dinilai lebih akurat. Kejahatan atau bahkan serangan teroris diprediksi dan dicegah. Ini juga digunakan oleh platform online untuk mendeteksi dan bereaksi terhadap perilaku online yang melanggar hukum dan tidak pantas. Dalam urusan militer, AI dapat digunakan untuk strategi pertahanan dan serangan, dalam peretasan dan phishing, atau untuk menargetkan sistem utama dalam perang cyber. Sementara keunggulan utama dari sistem senjata otonom adalah potensi untuk terlibat dalam konflik bersenjata dengan pengurangan risiko kerusakan fisik. Ini merupakan salah satu dampak dan masa depan AI bagi manusia. Yang ketiga, ancaman dan tantangan AI. Ancaman dan tantangan AI. Ketergantungan yang meningkat pada sistem AI juga menimbulkan potensi risiko. Penggunaan yang lebih juga bisa menjadi masalah. Berinvestasi dalam aplikasi AI yang terbukti tidak berguna atau menerapkan AI untuk tugas-tugas yang tidak sesuai. Misalnya menggunakannya untuk menjelaskan masalah sosial yang kompleks. Yang keempat, masa depan dan dampak teknologi AI pada pekerjaan. Masa depan dan dampak teknologi AI pada pekerjaan. Meskipun AI juga diharapkan dapat menciptakan dan membuat pekerjaan yang lebih baik, pendidikan dan pelatihan akan memiliki peran penting dalam mencegah peraturan jangka panjang dan memastikan tenaga kerja terampil. Kompetensi. Yang pertama, mengumpulkan informasi juga dapat menyebabkan distorsi persaingan karena perusahaan dengan lebih banyak informasi dapat memperoleh keuntungan dan secara efektif menghilangkan pesaing. Risiko keselamatan dan keamanan. Aplikasi AI yang bersentuhan fisik dengan manusia atau terintegrasi ke dalam tubuh manusia dapat menimbulkan risiko keselamatan karena mungkin dirancang dengan buruk, disalahgunakan, atau diretas. Yang ketiga, tantangan transparansi. Itu selalu dilihat, diamati, dan diprediksi sebagai sesuatu dengan potensi besar dan cukup signifikan untuk membuat kita duduk pada tingkat yang nyaman, rileks, sementara
beberapa pekerjaan kita dirawat dengan lebih baik, menghemat waktu kita dan mengurangi energi dan upaya kita untuk menyelesaikan sesuatu. Pemrograman AI. Sejak komputer muncul, kami telah menggunakan seperangkat aturan untuk menangani tindakan kami karena setiap aplikasi memungkinkan kami untuk menyesuaikan dari halaman pengaturan. Yang kelima, prediksi masa depan AI. AI sekarang memberi lebih banyak variabel untuk dikerjakan dan membantu proses semua variabel dengan cara terprogram yang jauh lebih mudah dan menawarkan tingkat kepercayaan yang alami. Yang pertama, membuat keputusan. Saat ini perusahaan membuat keputusan sangat bergantung pada data yang diperoleh dari sistem informasi manajemen karena informasi tersebut datang langsung dari operasi perusahaan. Mereka membuat cukup signifikan untuk membuat atau melanggar aturan. Yang kedua, interaksi. Sekarang karena kode dapat diproses menjadi kalimat, manusia dapat mengganggu input dari kamera dan sensor. Interaksi ini dapat dilakukan dengan lancar dan alami seperti satu sama lain. Berikut kesimpulannya, AI dapat membantu orang-orang dengan perawatan kesehatan yang lebih baik, mobil yang lebih aman, dan sistem transportasi lainnya, produk dan layanan yang disesuaikan lebih murah dan tahan lama. Yang kedua, AI juga dapat membuat tempat kerja lebih aman karena robot dapat digunakan untuk bagian pekerjaan yang berbahaya dan membuat posisi pekerjaan baru saat industri yang digerakkan oleh AI tumbuh dan berubah. Yang ketiga, AI keamanan dan keselamatan. AI diperkirakan akan lebih banyak digunakan dalam pencegahan kejahatan dan sistem peradilan pidana. Karena kumpulan data yang sangat besar dapat diproses lebih cepat, risiko penerbangan narapidana dinilai lebih akurat, kejahatan atau bahkan serangan teroris diprediksi dan dicegah. Yang terakhir, tantangan transparansi itu selalu dilihat, diamati, dan diprediksi sebagai suatu dengan potensi besar dan cukup signifikan untuk membuat kita duduk dan pada tingkat yang nyaman, rileks. Sementara beberapa pekerjaan kita dirawat dengan lebih baik, menghemat waktu kita, dan mengurangi energi dan upaya kita untuk menyelesaikan sesuatu. Baik, thanks for attention. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.